Sahibhu sab'an, kemudian bukan, adibhu sab'an. Adibhu sab'an, kemudian sahibhu sab'an. Ya, kalau di 7 tahun pertama itu memang kita harus hadir dalam dunia bermain mereka. 7 tahun pertama. 7 tahun kedua kita harus ajari dengan adab-adab itu. 7 tahun ketiga dijadikan teman. Kalau bahasa kasarnya, kita di sini jadi budak, dia jadi raja. Kalau di sini kita raja, dia budak. Nah, sudah kan? Kalau di sini sama dengan ini sahabat, teman. Itu dia. Jadi kalau anak kita ini betul-betul mau kita didik, jangan sampai dari usia lahir sampai usia 7 tahun yang dia memang banyak bermain, kita tidak bermain bersama anak. Itu bahaya. Akan hilang cinta anak kepada kita. Saya ulangi. Anak di usia baru lahir sampai usia 7 tahun itu banyak apa? Bermain. Jangan sampai orang tuanya tidak ikut bermain dengan anak. Itu bahaya. Ada nggak orang tua yang seperti itu? Ada. Sama neneknya aja, sama pengasuhnya aja. Nggak ada ikut bermain. Kalau seperti itu, jangan salahkan nanti kalau anak itu dia lebih apa nanti? Lebih cinta pada neneknya atau pembantunya gitu kan. Kenapa? Karena memang dunia permain itu dunia senang-senang, kebahagiaannya itu. Kalau dia betul-betul mau mendidik anaknya ketika usia bermain itu nanti bermain sambil belajar ya, belajar sambil bermain. Di situ dia. Makanya nanti memang kalau seperti itu ya kayak seperti budak kita. Jadi apa? Jadi kambing sama ya kan, jadi embek. Ayah jadi embek, dikuda-kudain kan gitu kan. Ya kan? Jadi budak kita jadi itu. Maunya ini dituruti gitu ya. Tapi begitu nanti usia 7 tahun kedua berarti 8 sampai berapa itu? Hah? 14. Sampai 14 ya. Berarti dari usia SD sampai usia berapa itu? SMP kelas 1 lah begitu ya. Hah? Kelas 3 pun ya. Kelas 9 ya. Ah di situ memang diajari adab, kalau itu ajari adab. Raja kita raja, dia budak maksudnya. Bersihkan kelas, cuci piringmu, rapikan tempat tidurmu. Nih, mama mau masak, beli cabai. Ini uang 10.000 ya, harga cabai sekian. Mama mau lihat, kamu jujur atau tidak? Itu adab, itu diajari adab. Adab masuk, kalau mau masuk ajarkan adab. Mau keluar gitu. Kalau mau pergi sekolah, cium tangan mama, cium tangan papa, gitulah bahasa apanya kan. Gitu dia. Itu adab-adab itu diajarkan di usia gitu. Berarti dari usia SD sampai usia SMP ya. Ah, masuk usia berapa? 7 tahun ketiga berarti 15 sampai ya 21. Itu dijadikan sahabat, teman. Kalau di sini ini bahasa komando, kalau di sini bahasa proposal. Di sini bahasa teman, permohonan gitu. Misalnya kalau di sini kita liburannya ke sana, gitu dalam bentuk perintah. Tapi kalau di sini, kalau kita mau libur kemana kira-kira, gitu dia. Kayak teman di sini. Nah, pertanyaan tadi SMP masuk kemana? 7 tahun kedua. Ya, memang harus diajarkan adab, akhlak. Anak SMP. Raja. Oke, pertanyaannya, siapakah yang paling mempengaruhi dia, guru atau teman? Teman. Anak SMP, teman. Dia lebih ngikut teman daripada guru. Tapi kalau anak TK SD, guru nomor 1 di muka bumi. Paling benar kata guru, gitu. Sampai anak saya waktu TK, dia baca ma'akna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan begitu nak bacanya, itu salah. Ma'alna. Enggak, guru bilang begitu. Gimana caranya ini? Kita salah ya. Saya bilang begini sama anak saya waktu itu. Gurumu siapa gurunya? Oh iya juga ya katanya. Siapa bi gurunya? Gurunya itu Abi. Oh iya, jadi Abi guru juga. Ya guru, Abi bahkan gurunya guru. Oh, jadi ini bacaannya ma'alna, pakai ghain bukan qaf atau kaf. Terus gurunya kok salah? Ya maklumlah namanya mungkin sudah tua, saya bilang gitu.
Begitu besoknya bilang, ibu ini udah tua katanya. Bukan ma'akna bu, ma'agna gitu. Oke. Nah, jadi di sini teman, makanya kita harus ya pilihkan dia teman-teman yang terbaik. Teman-teman itu maksud gini, ketika mendidik anak SMP, jangan sampai ada satu yang rusak. Sampai ada satu yang Ya? rusak. Itu bisa nular anak SMP ya. Jangan sampai ada. Hati-hati. Maka kita jangan perhatiannya sama satu dua individu, jangan. Semua diperhatikan oleh anak SMP. Jangan sampai ada yang rusak satu. Karena kalau ada yang rusak satu, aduh bisa nular. Baik di sekolah ataupun di luar sekolahnya. Maksudnya di luar sekolah misalnya lingkungan kita, misalnya kalau ada narkoba di sini kan, bandar di situ, apa nggak kacau anak kita? Lingkungannya di situ. Ada pula anak sebaya dia juga di situ. Habis itu. Nah, gitu kalau SMP seperti itu. Ya. Jadi betul-betul diajarkan adab dan betul-betul diperhatikan teman-temannya itu. Baik yang di sekolahnya ataupun di luar sekolah. Kalau kita tahu misalnya dia bermain sama anak yang bandel itu diingatkan gitu. Jangan nak main sama dia. Dia orangnya begini. Nanti kamu terikut. Nah, begitu aja. Kemudian kalau masalah marah, ini juga yang kita harus perhatikan. Itu kalau kita baca hadis Nabi la taghdab itu bukan berarti hadis itu melarang marah ya. Itu disebutkan la taghdab itu maksudnya bukan melarang sama sekali tidak boleh marah, bukan. Kenapa? Rasulullah juga marah. Jadi maksud la taghdab itu apa? Jangan marah itu maksudnya apa? Karena sahabat yang datang itu memang orangnya kerjaannya marah-marah. Maksud gini, Rasulullah kalau ditanya misalnya nasihat, bisa kita lihat nanti hadis-hadis Rasulullah itu. Banyak, kalau kita banyak membaca hadis, itu nanti ada, ya Rasulullah nasihati aku, ya Rasulullah beri aku wasiat, ya Rasulullah berikan aku ilmu gitu. Nanti Rasulullah jawabannya berbeda. Beda-beda. Pertanyaannya, kenapa beda jawabannya? Karena orangnya berbeda. Beda penyakit. Iya kan? Beda penyakit gitu. Makanya beda obatnya juga kan? Nah, Rasulullah mengatakan la taghdab itu karena memang sahabat itu marah dia. Ada orang yang marah, ada pemarah. Beda nggak marah dengan pemarah? Marah itu tabiat. Apa maksudnya? Marah itu memang adat kebiasaan. Artinya ya fitrah manusia marah gitu. Tapi kalau pemarah itu sudah di luar dari fitrah itu. Itu berarti ada faktor internal atau eksternal itu. Kalau mak-mamanya marah di rumah itu biasanya faktor eksternal itu. Karena suaminya apa gitu kan. Iya kurang mau belanja gitu ya. Pokoknya adalah faktor eksternalnya itu. Biasanya begitu. Atau capek dia, letih dia, banyak yang diurusinya, anaknya pula nggak mau. Padahal nyuruh ke dia aja beli apa, cabai nggak mau, ya marah dia. Kenapa? Bukan karena nggak mau beli cabai. Kenapa? Bertumpuk apa itu kerjaan itu, belum lagi nyuci ya kan? Tiga gelombang ya kan? Oke, di situ dia. Nah, jadi yang maksud Rasulullah taghdab di situ maksudnya bukan sama sekali tidak boleh marah. Artinya di situ disebutkan marah yang melampaui batas atau dia marahnya itu tidak pada tempatnya. Seperti itu dia. Kenapa Rasulullah marah gak? Marah. Bahkan kalau Rasulullah marahnya beda sama kita. Rasulullah marah, apa yang nampak dari wajahnya? Merah. Marah wajhu. Wajahnya itu merah. Betul-betul marah Rasulullah, merah. Tapi Rasulullah marahnya itu dengan wajah yang merah, tapi kata-kata betul-betul dipilih ya. Nah, jadi marah di situ jangan sampai kalau marah, jeng, kan itu parah itu. Ya begitu itu udah parah itu. Begitu. Dia tetap marah, tapi dia jangan keluar batas gitu. Tetap menggunakan kata-kata yang baik, misalnya, oh anak soleh. Marah kali itu. Memang baik kali lah kau nak ya. Dan itu memang butuh latihan ya, butuh latihan. Itu kita katakan la taghdab itu bukan berarti tidak boleh marah sama sekali ya, bukan. Itu kalau kita baca syarah hadisnya itu dijelaskan para ulama, itu bukan berarti larangan untuk sama sekali tidak boleh marah, bukan begitu. Rasulullah maksudkan, maksudnya jangan banyak marah, jangan selalu marah. Kemudian kalaupun marah ya jangan melampaui batas. Kalaupun marah tengok waktunya gitu, tengok tempatnya gitu maksudnya itu. Gitu dia. Kenapa? Karena kalau seandainya itu melarang
marah sama sekali nggak boleh marah. Maka yang pertama kali munafik itu Rasulullah. Ya kan? Rasulullah pernah marah nggak? Oh marah. Sama siapa? Sama Umar lagi. Sampai Rasulullah berdiri lagi kan? Marahnya. Begitu Umar radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasulullah, ditengoknya Rasulullah lagi bergolek-golek gitu kan, membekas apa Rasulullah kan, badan Rasulullah karena tikarnya kan kasar. Menangis Umar kan? Kenapa kau nangis Umar? Ya Rasulullah itu Raja Romawi itu Raja Persia itu Rasulullah itu. Hidupnya mewah luar biasa. Romawi tempat tidurnya apa? Terbuat dari emas, sutra ya. Kalau Persia perak. Kau Rasulullah gitu kan? Kamu ya Rasulullah. Di atas tikar di tanah lagi. Gitu kan? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau ragu ya Umar gitu? Bahwasanya dunia ini milik mereka, akhirat itu milik kita gitu. Ya nggak ragu sih ya Rasulullah. Ya kalaupun apa, ya kau aja begitu. Umatmu jangan. Gitulah doanya apa Umar kan di ujungnya kan gitu kan. Ya maksudnya ya kamu nggak apa-apa seperti itu Rasulullah, miskin dalam keadaan apa, karena kau nabi memang teladan kan, harus dicari yang paling abdul. Tapi jangan kayak gitulah umatmu. Oh makin marah Rasulullah. Marah berdiri Rasulullah, kan marah Rasulullah. Tapi tetap menggunakan kata-kata yang baik. Begitu dia. Itu dilema juga itu kita ngajarkan sama anak. La taghdab walakal jannah. Ini saya pun kena juga itu kalau di rumah. Ini abi ya, lama kali disuruh ngaji. Ya abi la taghdab walakal jannah kan. Kena juga. Padahal nyuruh ngajinya dia kan. Oke lah, lanjut.